Halo semua, gimana kabarnya? Balik lagi bareng saya Kuril Suarez Seneger. Masih ingat dengan film KKN di Desa Penari yang sukses menggemparkan film tanah air beberapa waktu lalu? Masa sih kagak inget? Saya juga yang belum menonton sama sekali masih inget kok. Terkait dengan film tersebut, kini hadir sequel film Badara Uhi di Desa Penari. Seperti diketahui, Badara Uhi adalah sosok antagonis utama dalam film KKN di Desa Penari yang punya paras ayu, rambut panjang, tinggi semampai, mirip Mojang Priangan. Sosok mistis itu sukses dibikin cerita para mahasiswa KKN di desa tersebut. Namun mereka harus melewati hal-hal yang mengerikan. Di Desa Penari itu sendiri hingga kini masih menyimpan misteri yang terkadang dianggap tahayul. Namun melalui film ini secuil demi secuil misteri pun mulai terungkap kebenarannya. Termasuk sosok paling ditakuti yakni Badara Uhi itu sendiri. Dikutip dari laman gudabaya.com, sosok Badara Uhi adalah makhluk halus dari pantai selatan yang konon katanya dia diusir dari kerajaannya karena merasuki salah satu tubuh penari bernama Ratna Naren pada masa zaman kerajaan di abad ke-12 silam. Diulas secara gamblang, Badar Uhi di Desa Penari merupakan film remake dari kisah zaman kerajaan Nusantara bergenre horor teranyar Indonesia yang baru-baru ini tayang di bioskop. Bisa dibilang masih anget-anget pucuk isuk. Nah, bagi yang penasaran dan ingin menonton tapi harga tiket berbenturan dengan kebutuhan beli baju lebaran kemarin, simak review singkatnya berikut ini. Cerita Badara Uhi di Desa Penari dimulai dengan kehadiran 4 remaja yaitu Mila perempuan, Yuda, Jito, dan Roy lelaki. Mereka datang dari kota untuk mengunjungi sebuah desa bernama Desa Penari, di mana desa tersebut terkenal karena masih mempertahankan tradisi seni leluhur budaya Jawa, khususnya dalam kesenian tari tradisional Jaipongan. Desa itu sering disebut Desa Penari. Keempat remaja itu datang ke desa mereka bertujuan untuk mengembalikan pusaka yang berbentuk gelang yang disebut kawaturi. Salah satu dari mereka yaitu Mila mengakui mendapatkan petunjuk dari seorang dukun. Demi kesembuhan sang ibu yang sudah lama sakit, ia disarankan untuk segera mengembalikan benda sakral tersebut ke pemiliknya, yaitu Badara Uhi. Badara Uhi yang merupakan sosok lembut sepertinya mustahil dan tidak mungkin benda sakral diserahkan dengan begitu saja tanpa perantara orang sakti. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mencari sesepuh desa untuk diminta bantuan. Namun mereka mendapat informasi bahwa sesepuh yang mereka cari baru saja meninggal dunia. Tapi sesepuh kami, Mbak Putri baru aja meninggal. Kemudian warga desa menyarankan mereka untuk menemui Mbah Buyut karena butuh waktu yang cukup lama untuk sampai ke tempat yang dimaksud. Akhirnya keempat remaja itu sepakat tinggal sementara di Desa Penari ini. Di tengah alur jalannya cerita, mereka bertemu dengan Ratih, penduduk asli di desa ini. Dengan sukarela membantu mempersilahkan untuk tinggal sementara. Namun di rumah ini Mila mulai merasakan hal yang aneh ketika terbangun di tengah malam melihat ibunya Ratih yang lagi sakit parah, lirih terdengar sedang menembang sinden Jaipongan. Di keesokan pagi, sebagaimana para tamu pada umumnya, 4 remaja ini menceritakan maksud dan tujuan datang ke desa ini, yaitu untuk mencari keberadaan alamat seorang penari cantik. Bermodalkan gambar, lukisan, dan gelang turi berwarna emas, mereka menunjukkan ke si Ratih yang mungkin saja tahu tentang hal ini. Seiring berjalannya waktu, tanpa sepengetahuan 3 teman lainnya, Mila yang diantarkan Ratih sekonyong-konyong mencari tempat tersebut. Dan ya, ternyata lokasinya ada di dalam hutan, hingga akhirnya hal menyeramkan pun menimpa mereka berdua. Tapi alhamdulillah masih bisa kabur. Derawi, Mbak. Mbak, tunggu Mbak. Siapa itu mau Mbak? Badara Uhi yang sudah tahu keberadaan Mila ada di desa ini, sosok itu pun memberi pesan dengan teror kejadian aneh tidak biasa menimpa warga. Hewan peliharaan serentak mendadak mati, pertanian jagung membusuk seketika, dan harga sembako semakin tidak terkendali. Atas kejadian ini membuat Aki Buyut harus turun gunung untuk membereskan masalah ini. Aki Buyut sebagai sesepuh desa ini sudah pasti paham penyebab yang menimpa warga baru-baru ini ulah dari Badara Uhi itu sendiri. Sejalan dengan itu, Mila diantar 3 temannya datang menemui Aki Buyut dan menunjukkan gelang turi. Hal ini mengingatkan Aki Buyut ke waktu silam yang sudah berlalu. Gak apa-apa. Yuk kon delok mbur. Ojo digawa ya, Nduk. Ayo.
Balik no. Balik no. Dari secangkir kopi hitam yang diseruput Mila, terungkaplah tentang apa sebenarnya yang diinginkan Badarawuhi saat ini, yaitu gelang turi berwarna emas karena dia tahu harga emas lagi tinggi sekarang. Bagaimana rasanya? Manis, Bah. Untuk menjaga kestabilan desa dari teror yang melanda, Aki Buyut melaksanakan ritual. Merekrut perawan, janda lewat dulu. Mila meskipun dia hanya pendatang karena mungkin gelang turi yang dia bawa dan mungkin juga yang kabur dan mencuri gelang dari Badarawuhi di masa lalu itu adalah ibunya, dia pun ikut terpilih. Jenengan sinten? Kamu sudah dipilih untuk menjadi calon Dawuh pada desa ini. Maksudnya apa ya? Mila dan 6 perempuan lainnya dibawa ke sebuah tempat angker yang secara langsung mengantarkan mereka berada di alam gaib dan bertemu dengan roh penari yang lagi joget-joget, mungkin lagi kampanye. Badarawuhi pun meminta Mila untuk tetap tinggal di sana. Dek kene ayondo. Di lain tempat, Yuda dan 2 temannya merasa panik Mila yang ujug-ujug menghilang begitu saja. Padahal sebelumnya sudah dibilangin jangan mengikuti ritual-ritualan. Dasar cewek kalau dibilangin susah. Kemudian mereka berusaha mencari Mila saat itu juga. Sungguh mengejutkan, Mila dan 6 perempuan lainnya ditemukan dalam keadaan setengah sadar sedang menari-nari. Kemudian Yuda dan 2 rekannya berusaha menolongnya. Menari. Sementara di lorong dimensi lain, Aki Buyut tidak terima karena perjanjian di awal Mila dan 6 perempuan hanya sebagai penari bintang tamu saja. Namun Badarawuhi menginginkan mereka tetap tinggal di sana. Aki Buyut sebagai sesepuh desa yang tak ingin nama baiknya tercoreng dan dicoret sesepuh dari namanya, dia berusaha membebaskan mereka semua, walaupun Aki Buyut harus berhadapan dengan sosok-sosok yang menyeramkan. Seperti apa versi asli dan lengkapnya kisah film horor Badarawuhi ini? Saksikan keseruannya yang masih tayang di bioskop. Saya pamit dan undur diri karena harus OTW segera terbang menghadiri undangan makan-makan dari Maria Ojawa. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf lahir batin. Jangan lupa subrek supaya channel ini berkembang kayak channel tetangga sebelah. See you next video. Bye-bye.